Gaya hidup anak istri pejabat di Indonesia kini benar-benar jadi sorotan. Media sosial terus menggoreng isu gaya hidup hedon dan super mewah para pejabat dan keluarganya. Diawali dari kekayaan tak wajar pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Trisambodo, Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono, dan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto berujung pada pencopotan jabatan mereka. Belum selesai, Kepala BPN Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra pekan lalu dicopot buntut tindakan istrinya Vidya Piskarista yang kerap flexing atau memamerkan kekayaan di media sosial. Yang paling heboh yakni perisakan terhadap keluarga Sekretaris Daerah Provinsi Riau, SF Haryanto, lantaran gaya hidup anak dan istrinya yang dipamerkan di media sosial. Sang istri doyan pelesiran ke luar negeri dan mengoleksi tas-tas mewah. Tapi, SF Haryanto malah mengklaim tas-tas milik istrinya adalah barang palsu alias KW. Tindakan istri SF Haryanto diperparah oleh gaya hidup putrinya. Sama seperti sang ibu, ia juga suka pamer barang mewah dan terakhir muncul video diduga pesta perayaan ulang tahunnya di hotel mewah diduga berbiaya ratusan juta. Sebenarnya, bukan kali ini saja keluarga pejabat pemerintahan di negara ini doyan pamer kemewahan dan hidup narsis. Publik pun curiga dan bertanya soal sumber kekayaan mereka. Kalau hanya mengandalkan gaji suami dan orang tuanya, rasanya tak mungkin gaya hidup mereka bisa sehedon itu. Publik berasumsi kekayaan dan gaya hidup mereka peroleh dari cara yang tak lazim. Soal aksi pamer keluarga pejabat Indonesia kontras bila dibandingkan dengan gaya hidup para konglomerat dunia. Sebut saja Warren Buffett, CEO Berkshire Hathaway yang merupakan orang terkaya di dunia. Namun masih tinggal di rumah seharga 31.500 US dollar. Warren dikenal sebagai salah satu miliuner yang paling bijaksana dan paling hemat. Sosok lain yakni Mark Zuckerberg, pendiri dan CEO Facebook. Bersama istrinya Priscilla Chan, gaya hidup mereka biasa-biasa saja. Masih banyak konglomerat lain seperti Bill Gates yang hidupnya sederhana dan tak mau narsis pamer kekayaan. Lantas, mengapa keluarga pejabat Indonesia yang sebenarnya hanya mengandalkan gaji dari pajak rakyat, tega dan bangga pamer kemewahan? Berikut penjelasannya. Survei membuktikan kalau kebanyakan orang yang sering pamer harta kekayaan terkategori sebagai orang kaya baru, OKB istilah populernya. Padahal, tindakan pamer harta kekayaan di media sosial berdampak terjadinya banyak hujatan kebencian. Pamer di media sosial juga bisa menjadi titik awal seseorang yang berniat berbuat jahat. Menurut sejumlah psikolog, pamer kekayaan disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, rasa insecurity. Orang yang pamer kekayaan memiliki rasa ingin diketahui kesuksesannya oleh orang lain. Orang-orang ini berusaha menunjukkan bahwa dirinya tidak kurang dan tidak buruk. Tujuannya tentu agar dirinya merasa baik tentang diri sendiri. 2. Berusaha diterima di lingkungan. Biasanya orang yang ingin dirinya diterima di lingkungan yang ia inginkan akan berusaha mengikuti lingkungan tersebut. Mereka berusaha menjangkau lingkungan elit dengan cara memperlihatkan kekayaannya, sehingga cenderung ingin dipandang berkelas oleh banyak orang. Yang ketiga adalah meningkatkan citra. Ketika seseorang ingin membangun image yang baik atau dipandang kaya, maka seseorang akan cenderung memamerkan kekayaan. Tapi nyatanya, banyak orang tidak bisa menjadi diri sendiri dan ingin menjadi seperti orang lain. Ketiga penyebab orang pamer kemewahan ini tentu saja efeknya tak baik, apalagi jika sudah viral di media sosial. Maka reputasi bisa ambruk dalam sekejap. Akan lebih parah jika profil keuangan mereka yang suka pamer ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan, alias sumber kekayaannya tidak jelas. Bisa saja bersumber dari korupsi, tindakan kriminal, penipuan, ataupun penggelapan. Ayo, hidup sebagai apa adanya, syukuri dan selalu optimis bekerja, tak perlu pamer.